Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Putri Derana dengan NIM 14056240033. Saya berasal dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua yang sedang menonton sedang dalam keadaan yang sehat dan hati yang berbahagia. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk melihat dinamika sosial budaya apa yang terjadi dalam konteks penjualan melalui live TikTok. Melalui video analisis yang saya buat pada hari ini, diharapkan ini dapat membuat pandangan masyarakat menjadi lebih terbuka dan kritis terhadap dinamika sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu analisis yang ingin saya lakukan pada hari ini yaitu melalui fenomena live TikTok Shop atau proses berjualan dengan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Berikut video yang akan saya analisis. Kita pikir panjang kak, langsung check out. Buat yang belum check out, aku tungguin check outannya. Kakak yang belum check out, aku tungguin check outannya. Jadi sebenarnya apa sih live TikTok itu? Sebenarnya ini adalah penjualan berbasis online yang menggunakan platform TikTok dengan fitur siaran langsung atau live. Nah, barang-barang yang dijual melalui live shopping ini juga bisa bermacam-macam banget. Dari mulai skincare, make up, baju, celana, alat tulis, atau bahkan sampai kebutuhan sehari-hari seperti minyak, beras, atau tisu. Terus gimana sih cara kerja live shopping ini? Basicnya kita jualan melalui live atau siaran langsung dengan melibatkan interaksi secara langsung antara pembeli dan penjual, tetapi melalui online. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya live shopping ini udah tidak asing lagi buat orang-orang yang nonton televisi pada zaman dahulu. Kenapa? Karena live shopping ini tuh sebenarnya udah sering dilakukan, tapi melalui saluran televisi. Kalau teman-teman pernah lihat, dulu tuh ada saluran televisi yang mengadakan live shopping ini. Contohnya dengan menjual peralatan masak atau peralatan dapur seperti frying pan, terus juga panci, pisau, itu tuh dijual melalui live shopping, tetapi dengan saluran televisi. Grand Power Juicer. Grand Power Juicer, hasil jusnya 30% lebih banyak dibandingkan juicer biasa. Masa sih, Fa? Nggak percaya? Enggak. Ayo kita buktikan. Ayo. Nah, sekarang Ya. Nah, kenapa sekarang live shopping ini naik lagi padahal dari zaman dulu itu udah ada? Salah satunya adalah karena live shopping ini dilakukan dengan platform sosial media. Kalau aja seandainya live shopping ini tetap dilakukan melalui saluran televisi, mungkin live shopping tidak akan selaku sekarang, atau istilahnya sekarang ini sudah tidak relevan menggunakan saluran televisi. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia atau bahkan dunia menghabiskan waktunya lebih banyak menggunakan sosial media dibandingkan menonton televisi. Karena sekarang sosial media ini udah terkenal banget dan bahkan hampir seluruh masyarakat di dunia, di global, internasional udah pakai sosial media, itulah kenapa sekarang live shopping ini merambah ke sosial media. Akan sangat mungkin mereka melihat produk yang dijual melalui live shopping dari aplikasi TikTok tersebut. Terus kenapa sih harus aplikasi TikTok? Kan ada aplikasi sosial media lain seperti X, Instagram, YouTube, atau aplikasi e-commerce lainnya tuh seperti toko hijau atau toko oranye juga mereka sebenarnya punya fitur live juga nih atau siaran langsung. Jadi kenapa harus aplikasi TikTok dan kenapa TikTok disebut paling menguntungkan? Sebenarnya hal ini tuh bisa kita lihat dari adanya fitur FYP atau For Your Page di TikTok. Jadi konsepnya ini adalah semua orang tuh bisa lihat produk yang sedang dijual melalui siaran langsung atau live tersebut. Nah, dari keunggulan sistem FYP ini, masyarakat jadi semakin gampang buat ngeakses live atau siaran langsung orang lain yang menjual produknya dari berbagai macam kebutuhan atau berbagai macam jenis. Mereka lebih mudah mengakses hal tersebut melalui TikTok dibandingkan aplikasi lainnya.
Nah, sebenarnya sistem FYP ini tuh bisa memunculkan berbagai jenis produk atau bahkan toko yang sebenarnya tuh sebelumnya kita nggak pernah cari gitu. Tapi sebagai konsumen tentunya kita ingin mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kualitas produk yang ingin kita beli, bagaimana ulasan pembeli dari toko tersebut, atau apakah toko tersebut dapat dipercaya. Nah, melalui pencarian kita yang terus berulang, akhirnya hal ini tuh menimbulkan algoritma di sosial media. Algoritma inilah yang membangun koneksi kita untuk terus melihat produk-produk tersebut. Belum lagi pengaruh dari host yang membawakan live tersebut, bagaimana host tersebut menginfluence pembelinya, bagaimana dia membawakan live-nya menjadi fun, yang akhirnya membuat calon pembeli ini menjadi tertarik untuk menonton live-nya dan bahkan ingin membeli produknya. Jika kita melihat produk secara terus-menerus dan bahkan ada live TikTok-nya, pastikan kita jadi tertarik gitu sebagai pembeli apa yang ditawarkan sama mereka dan bagaimana kualitasnya. Pastikan dalam live TikTok itu akan ditunjukkan. Contohnya seperti saat kita ingin membeli tas atau botol minum dari suatu toko. Kita mencari terus-menerus perbandingan harganya, terus juga perbandingan mereknya, bagaimana kualitasnya, kita pasti akan terus mencari. Nah, akhirnya melalui live TikTok ini kita bisa berinteraksi secara langsung dengan penjualnya, dengan hostnya. Nah, jika host tersebut bisa membuat suasana menjadi cair dan juga kita sebagai pembeli juga merasa dihargai, pasti kita akan tertarik menonton video live tersebut. Ketika kita sudah merasa tertarik menonton video live tersebut, akhirnya kita terinfluence untuk membeli produk mereka meskipun pada awalnya kita memiliki pertimbangan yang lumayan panjang, tetapi melalui live TikTok ini akhirnya kita dapat wadah untuk bertanya gitu, untuk menanyakan bagaimana kualitas produknya, bagaimana harganya. Kita bisa tahu langsung dengan berinteraksi secara langsung dengan pembeli, tapi kita sangat menghemat waktu gitu. Kenapa saya bisa bilang ini menghemat waktu? Karena melalui berbelanja online, apalagi melalui live shopping ini, kita dapat mengefisiensi waktu, transportasi, bahkan tenaga untuk kita membeli suatu produk ke sebuah toko gitu. Jadi kita nih bisa tetap bertanya secara lengkap, secara jelas, karena kita tetap berinteraksi dengan penjualnya, tapi kita tidak memerlukan waktu atau tenaga yang cukup banyak gitu untuk dikeluarkan. Jadi saya bilang ini sangat efisien gitu, sangat efektif untuk kita bisa mencukupi kebutuhan tetapi dengan seefisien mungkin. Adanya interaksi yang membangun antara pembeli dan penjual memungkinkan masyarakat untuk lebih tertarik dengan live shopping ini. Selain interaksi antar pembeli dan penjual, efisiensi waktu, atau koneksi melalui algoritma, live shopping ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena salah satunya adalah biasanya di live shopping itu tuh mereka mengadakan promo-promo yang hanya ada pada saat-saat tertentu atau pada jam-jam tertentu aja. Jadi ini tuh ngebuat masyarakat atau penonton yang nonton live tersebut tuh menjadi menggebu-gebu untuk segera membeli produk tersebut gitu, karena takut promo tersebut tuh habis atau sudah hangus. Tapi sebenarnya apa sih dampak dari live shopping melalui aplikasi TikTok ini kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di setiap fenomena itu kan pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Salah satu dampak positif dari penjualan live shopping melalui aplikasi TikTok ini sebenarnya dapat meningkatkan pengembangan UMKM dan juga produk-produk lokal gitu. Nah, kenapa pengembangan UMKM ini bisa terjadi melalui live TikTok? Karena masyarakat yang melihat juga menjadi lebih luas dan produk yang akan dijual juga lebih dikenal oleh banyak lapisan masyarakat, sehingga itu sangat amat memungkinkan masyarakat untuk tertarik membeli produk lokal dibandingkan produk-produk dari luar negeri atau produk impor. Selanjutnya masuk ke dampak positif yang kedua, perubahan gaya konsumsi. Maksudnya perubahan gaya konsumsi di sini adalah bagaimana masyarakat berubah dari sifat yang konvensional menjadi ke digital. Seperti yang telah saya bilang sebelumnya, bagaimana masyarakat yang dulunya berbelanja melalui pasar tradisional dan sekarang bisa berbelanja hanya menggunakan handphone. Melalui satu aplikasi, masyarakat bisa membeli berbagai macam jenis barang dengan harga yang bahkan bisa jauh lebih murah.
Nah, tapi di setiap dampak positif pasti ada juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah komodifikasi budaya. Komodifikasi budaya itu sebenarnya perilaku atau sikap yang merubah budaya asli atau menghilangkan nilai asli dari suatu budaya gitu. Komodifikasi budaya ini sebenarnya sering banget saya lihat di penjualan produk dari sebuah toko yang menjual batik atau kebaya. Nah, batik-batik atau kebaya ini dijual menggunakan branding yang salah gitu. Jadi nilai yang ada di batik tersebut tuh menjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi Indonesia. Contohnya seperti kebaya yang dijual dengan nama kebaya Korea atau kebaya crop, itu yang sangat tidak mencerminkan tradisi atau nilai asli dari Indonesia. Satu dampak negatif dari live shopping ini adalah perubahan gaya hidup yang konsumtif. Jadi ketika ada live TikTok ini membuat masyarakat menjadi menggebu-gebu untuk membeli barang tersebut. Apalagi jika barang tersebut sedang viral, sedang banyak diomongin oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat masyarakat menjadi FOMO atau fear of missing out. Live TikTok ini bisa menimbulkan sikap fear of missing out atau takut akan ketertinggalan yang akhirnya meningkatkan konsumerisme gitu. Jadi hal ini tuh meningkatkan sikap konsumtif dari masyarakat. Selain dampak positif dan negatif ini, juga sebenarnya kita bisa ngelihat melalui live TikTok ini pasti orang akan terpengaruh dengan gaya bicara atau nilai dan etika dari host atau penjual live shopping tersebut. Karena kita sering melihat bagaimana mereka menjual produknya, pasti kita secara tidak sadar akan menyerap bagaimana mereka menyampaikan produk-produk tersebut kepada pembelinya. Nah, kalau teman-teman tahu, host dari live shopping ini tidak hanya berasal dari kalangan artis atau kalangan berpengaruh saja, tapi masyarakat biasa yang hanya bekerja dan bisa menarik perhatian untuk masyarakat membeli produknya akan membuat host tersebut bahkan bisa menjadi terkenal karena pembawaannya yang asik dan dapat menarik perhatian masyarakat. Pada akhirnya dinamika sosial budaya ini tidak bisa dihindari. Saya sebagai pengguna sosial media TikTok sebenarnya sangat merasa terbantu dengan adanya live shopping ini. Kenapa? Karena salah satu yang saya sebutkan sebelumnya adalah karena live shopping ini sangat mengefisiensi waktu dan tenaga. Selain itu, host atau penjual juga dapat menjawab saya dengan responsif. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada video analisis hari ini adalah bagaimana fenomena live shopping ini di TikTok mencerminkan terjadinya perubahan sosial yang signifikan dalam pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan juga media. Secara sosial ini terjadi pergeseran interaksi antara penjual dan juga pembeli dari tatap muka menjadi digital yang akhirnya menjadi lebih interaktif dan juga real time. Secara budaya, live shopping ini sebenarnya menciptakan budaya baru dalam berbelanja. Bagaimana hiburan, promosi, transaksi bercampur dalam satu platform yang menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin menghargai pengalaman yang cepat, praktis, dan juga menghibur sekaligus memperlihatkan bagaimana media sosial ini bisa membentuk nilai dan juga gaya hidup yang baru dalam sosial budaya. Sekian penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.